Selamat malam pemirsa Borneo Sinar TV. Dugaan korupsi proyek infrastruktur kembali mencuat. Saya Yuni Yuspita akan melaporkan temuan investigasi terkait pelanggaran dalam pembangunan jembatan longsor di Jalan Poros Soekarno-Hatta, Bontang Kukar. Saksikan selengkapnya. Menurut keterangan Sekretaris Inspektorat Kota Bontang, dirinya tidak mengetahui terlalu banyak pada kegiatan tersebut. Dengan alasan dirinya baru pindah di Dinas Inspektorat, namun dia akan meneruskan informasi ini kepada pimpinannya pada Ibu Inspektur. Jelasnya, skandal proyek longsor Soekarno-Hatta, BPK temukan potensi kerugian negara 1,2 miliar rupiah. LSM desak transparansi dan penegakan hukum. Samarinda, 24 Juli tahun 2025, proyek penanganan longsor Jalan Soekarno-Hatta yang dikerjakan oleh PT BPP senilai 15 miliar 251 juta 285 ribu rupiah termasuk PPN, kini menjadi sorotan tajam. Badan Pemeriksa Keuangan BPK RI menemukan potensi kerugian negara atau daerah senilai 1 miliar 236 juta 590 ribu 676,44 rupiah. Kerugian ini timbul akibat belum dipungutnya denda keterlambatan atas proyek yang molor parah ini. Kronologi proyek molor dan denda yang belum tertagih. Proyek dengan nomor kontrak 000303069 DPUPR tanggal 20 Maret 2023 ini seharusnya selesai dalam 285 hari kalender, yaitu pada 3 Desember 2023 yang dirilis April tahun 2024, menunjukkan bahwa pekerjaan masih belum rampung hingga batas akhir masa perpanjangan kontrak pada 29 Maret 2024. Upaya tim investigasi LSM Cakra dan awak media untuk mengonfirmasi langsung kepada pihak Dinas PUPR namun tidak ada di tempat, hanya melalui lewat pihak telepon menemui jalan buntu karena pejabat terkait tidak berhasil ditemui. Seorang perwakilan dari pihak pelaksana. Iya. Kami terangkan prosesnya itu tahapannya, karena itu kan kegiatan gini, itu masuk kegiatan strategis, masuk di MCP KPK, artinya ada di inspektorat. Kedua, pendampingan dari kejaksaan. TP4D adalah tim pengawal dan pengaman pemerintah dan pembangunan daerah, sebuah unit di kejaksaan yang bertugas mengawal, mengamankan, dan mendukung jalannya pemerintahan dan pembangunan melalui upaya pencegahan dan persuasif. TP4D dibentuk untuk memberikan pendampingan hukum kepada instansi pemerintah, BUMN, BUMD, dan pihak lain terkait dalam berbagai tahapan proyek pembangunan, serta melakukan koordinasi dengan aparat pengawasan intern pemerintah untuk mencegah penyimpangan. Itu semuanya tahapannya Pak, sampai adendum terjadi itu kami hadirkan dari tim tersebut. Bersikap jujur dan terbuka dengan pasangan. Nah, kalau pendampingan dari kejaksaan itu kan tidak masalah. Maksudnya kami kan juga pengen tahu dalam artian kualitas pekerjaan kan gitu loh Pak. Apanya mutu pertama itu. Nah, makanya ada temuan dari BPK bisa terjadi di situ adendum sampai 3 kali. Nah, di 3 kali di adendum pun pekerjaannya tidak tepat waktu kan begitu Pak. Iya kan? Nah, ada di adendum itu sampai 3 kali itu persoalannya apa? Ataukah itu ada tadi saya bilang ya, Pak, itu sudah kami jelaskan Pak ke lembaga yang ke lembaga pemerintah lah, kepolisian sudah kami jelaskan, di tim pendampingan juga mengikuti proses tahapan adendum, inspektorat yang jadi tim MCP KPK juga mengikuti tahapan adendum itu. Nah, kalau misalnya di yang tahu tahapannya juga dia Pak di inspektorat ya. Mereka kan masuk MCP KPK itu. Di lain tempat kantor inspektorat guna dikonfirmasi, namun seorang staf kantor hanya memberikan nomor telepon. Ya, dan saya Budi, saya dari perwakilan LSM Cakra Kasih. Kami bermaksud mau konfirmasi terkait masalah temuan BPK jembatan Soekarno-Hatta tahun 2023. Itu kan ada dugaan yang wajib dibayar 1,2 miliar. Halo, ya Pak. Jadi temuan tahun BPK tahun 2023 Pak.
Jadi kami tadi kan sudah ke PU mau tanya, kalau itu katanya sudah dikembalikan 2,2. Tapi kan kami ingin tahu ada STS-nya seperti apa tuh. Ya, siap. Iya, Pak. Ibunya tidak ada di tempat. Ya. Sama Pak, ya karena ini kami baru rapat itu loh Pak, yang masalah ini dengan sumber di Pendopo itu sudah selesai. Oh, iya. Inspektor baru MOU diulang. Oh, Nanti, itu ya. kalau enggak nanti gini aja Pak, nanti kita coba tak konfirm dulu dengan karena Boleh, Pak. karena kalau saya kan baru Pak. Iya, Pak. Iya, Pak. Iya Pak. Ya, saya baru 2 tahun. Iya, Pak. Iya. Nanti coba saya konfirmasi dulu ya Pak. Iya. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang penyelenggaraan negara yang bersih dan bebas dari korupsi, kolusi, dan nepotisme. Undang-undang ini menekankan akuntabilitas dan transparansi penyelenggara negara. Jika ada indikasi kolusi antara PT BPP Korporasi dan oknum di PUPR, undang-undang ini dapat menjadi dasar untuk menjerat pihak-pihak yang terlibat dalam praktik KKN. BPK sendiri merekomendasikan agar pejabat pembuat komitmen PPK segera mengenakan dan menagihkan denda keterlambatan kepada PT BPP guna memulihkan potensi kerugian negara. LSM Cakra berkomitmen untuk terus mengawal kasus ini dan menuntut transparansi penuh, termasuk bukti konkret pengembalian denda serta penegakan hukum terhadap setiap pelanggaran yang terbukti. Upaya tim investigasi LSM, Cakra dan awak media untuk mengonfirmasi langsung kepada pihak Dinas PUPR menemui jalan buntu karena pejabat terkait tidak berhasil ditemui di kantor. Namun, seorang perwakilan dari pihak pelaksana kegiatan mengklaim bahwa semua kerugian dan denda telah dikembalikan ke negara. Ia juga menyebutkan bahwa kasus ini pernah diperiksa oleh Polda Kaltim dan pihak PUPR telah melakukan langkah-langkah sesuai peraturan serta telah diaudit Inspektorat Kabupaten Bontang. Meski demikian, upaya konfirmasi ke Inspektorat Kabupaten Bontang juga tidak membuahkan hasil karena pejabat tidak berada di kantor. LSM Cakra menanggapi klaim pengembalian dana ini dengan mosi tidak percaya, mendesak adanya bukti setoran yang transparan. Meskipun pihak penerima pekerjaan sudah mengembalikan semua potensi kerugian negara, akan tetapi pelanggaran hukum yang lain perlu dipertanyakan. Tegas Budi, kami sebagai masyarakat memiliki mosi tak percaya terhadap apa yang disampaikan oleh pihak pelaksana kegiatan. Karena hanya baru sekadar omongan saja, belum ada diperlihatkan bukti setoran kepada negara. Ancaman pidana menanti, Undang-Undang Tipikor menjadi sorotan utama. Klaim pengembalian kerugian negara oleh pihak pelaksana proyek tidak serta-merta menghapus potensi jerat pidana atas perbuatan melawan hukum yang mungkin telah terjadi apabila terbukti adanya unsur kesengajaan atau kelalaian yang menimbulkan kerugian keuangan negara. Baik pihak pelaksana maupun pihak penerima pekerjaan dapat dijerat dengan undang-undang yang berlaku, utamanya Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999, Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi. Pasal 2 mengancam pidana penjara seumur hidup atau paling singkat 4 tahun dan paling lama 20 tahun serta denda bagi setiap orang yang melawan hukum, memperkaya diri sendiri, orang lain, atau korporasi yang merugikan keuangan negara. Ini berarti meskipun uang dikembalikan, perbuatan awalnya yang menyebabkan kerugian tetap merupakan tindak pidana. Pasal 3 mengancam pidana penjara seumur hidup atau paling singkat 1 tahun dan paling lama 20 tahun serta denda bagi setiap orang yang menyalahgunakan wewenang, kesempatan, atau sarana karena jabatan atau kedudukan yang merugikan keuangan negara. Pasal ini sangat relevan untuk oknum di PUPR jika terbukti ada kolusi atau penyalahgunaan jabatan. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara. Undang-undang ini mengatur tanggung jawab pejabat perbendaharaan dalam pengelolaan keuangan negara. Pelanggaran terhadap pengelolaan yang benar, seperti tidak memungut denda yang seharusnya, dapat dikenakan sanksi administratif atau bahkan pidana jika terdapat unsur kesengajaan yang merugikan negara.
Baik pemirsa, itulah informasi terkini yang dapat kami sampaikan dalam Breaking News Borneo Sinar TV hari ini. Kasus dugaan penyimpangan denda keterlambatan proyek di Bontang ini, seperti yang telah kami uraikan, memang menyisakan banyak pertanyaan dan menjadi perhatian serius. Saya, Yuni Yuspita, mewakili tim redaksi mengucapkan terima kasih atas perhatian Anda. Tetaplah bersama kami di Borneo Sinar TV untuk mendapatkan berita-berita terbaru, terpercaya, dan teraktual dari berbagai penjuru. Sampai jumpa.